Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kita akan membahas tentang akuntansi, yaitu penerbitan saham biasa dengan nilai pari. Di sini ada 3 kondisi. Saham biasa diterbitkan sesuai dengan nilai pari. Saham biasa diterbitkan di atas nilai pari. Dan saham biasa diterbitkan di bawah nilai pari. Jadi di masing-masing kondisi ini nanti kita bahas contoh soalnya ya. Tapi sebelumnya nilai pari itu apa sih sebenarnya? Apakah ada kaitannya dengan ikan pari? Tentu saja tidak ya. Nilai pari itu adalah nilai yang nampak atau harga saham pada saat penawaran umum di pasar perdananya. Penawaran di pasar perdananya itu harganya berapa, itu adalah nilai pari. Atau dalam kata lain, fair value. Kita bahas yuk satu persatu nih, contoh soal dari masing-masing kondisi. Yang pertama kita akan melihat saham diterbitkan sesuai dengan nilai pari yang telah ditentukan. Draco Company menjual 1.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp1.000 per lembar. Dan harganya sama dengan nilai pari. Maka jurnal yang akan dibuat adalah, dari soal kita harus analisis dulu. Poin penting apa yang bisa kita gunakan untuk membuat penjurnalan ini. Yuk, sama-sama ya. Di sini kita tahu ada 1.000 lembar saham biasa yang terjual. Kita highlight informasi penting ini. Kemudian di sini kita tahu nilai parinya adalah Rp1.000 per lembar. Dan harganya sama dengan nilai pari. Ini 3 info penting. Maka jurnal yang akan kita buat adalah kas pada saham biasa. Kasnya di sisi debit senilai Rp1 juta. Dari mana? Dari jumlah saham yang terjual kita kalikan dengan harga yang sama dengan nilai parinya. Kita tahu ya harganya itu sama dengan nilai pari. Maka ya nilainya adalah Rp1.000 karena nilai parinya itu Rp1.000. Ini ya. Oke, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah Rp1 juta. Dan saham biasanya di sisi kredit juga sama nilainya karena harga jual sesuai dengan nilai pari dari saham tersebut. Berapa lembar, kita kalikan dengan nilai parinya. Itu adalah nilai dari saham biasa. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kasus kedua, saham diterbitkan di atas nilai pari yang telah ditentukan. Draco Company menjual 1.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp1.000 per lembar. Dan harga jualnya itu Rp2.500 per lembar. Maka jurnalnya adalah, kita analisis ya. Sini ada 1.000 lembar saham biasa yang terjual. Kemudian nilai parinya itu adalah Rp1.000 per lembar. Tapi bedanya dengan contoh yang pertama ini, harga jualnya tidak sama dengan nilai pari. Harga jualnya itu adalah Rp2.500 per lembar. Itu artinya ada selisih antara ketika kita menjual dengan dulu ketika kita beli. Kita lihat selisihnya itu untung ataukah rugi. Coba kita analogikan ya. Ketika kita beli dulu harganya Rp1.000 ya nilai pari. Dan sekarang kita mau jual nih ceritanya. Harga jualnya itu mencapai Rp2.500 per lembar. Apakah kita untung atau rugi? Betul sekali, kita untung ya, selisihnya itu kan Rp1.500 per lembar. Nah, Rp1.500 per lembar itu adalah keuntungan bagi kita, karena harga jualnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pari. Oke, kita langsung saja ke jurnalnya. Kas di sisi debit, karena kita menjual, maka kita menerima kas ya. Kas di sisi debit Rp2.500.000, dari mana? Jumlah saham yang terjual kita kalikan dengan harga jualnya. Nih, harga jualnya itu adalah Rp2.500 per lembar. 1.000 dikali 2.500, hasilnya adalah
Rp2.500.000. Kemudian di sisi kredit ada saham biasa senilai Rp1.000.000. Kita lihat ya saham biasa. Caranya lembar saham yang terjual kita kalikan dengan nilai parinya. Ingat ya, kalau untuk menghitung nilai saham biasa itu kita kalikannya dengan nilai pari. Maka 1.000 lembar saham kita kalikan dengan Rp1.000. Hasilnya adalah Rp1.000.000. Dan di sisi kredit juga ada modal disetor senilai Rp1.500.000. Dari mana tuh angka Rp1.500.000? Betul ya? Kalian hebat nih, udah bisa nebak. Lembar saham yang terjual kita kalikan dengan selisih antara harga jual dengan nilai pari. Harga jualnya itu 2.500, nilai parinya itu adalah 1.000. Selisihnya adalah 1.500. Itu masuk ke modal disetor di sisi kredit yang merupakan keuntungan bagi perusahaan atau Dreco Company. Maka kita kalikan dengan 1.500. Oke, hasilnya adalah Rp1.500.000. Seperti itu. Ingat ya, kalau modal disetornya ada di sisi kredit, itu artinya perusahaan tersebut untung karena selisih harga jualnya itu harga jual lebih tinggi dibandingkan ketika dulu kita membeli saham tersebut. Kita ke kondisi yang ketiga. Ini kebalikannya nih dengan kondisi yang kedua. Saham diterbitkan di bawah nilai pari yang telah ditentukan. Di bawah. Maka kita lihat soalnya. Dreco Company menjual 1.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp1.000 per lembar saham. Harga jualnya itu Rp950 per lembar. Maka jurnal yang dibuat adalah, kita analisis ya. Di sini jumlah saham yang terjualnya ada 1.000 lembar saham yang terjual. Kemudian nilai parinya Rp1.000 per lembar. Dan harga jualnya adalah Rp950 per lembar. Wah, kita langsung bisa nih menilai apakah perusahaan tersebut untung ataukah buntung. Rugi ya maksudnya. Ya, perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kenapa? Karena harga jual sahamnya itu lebih rendah dibandingkan ketika dulu kita membeli. Kita jualnya mampu di 950. Sedangkan dulu waktu beli itu 1.000 per lembar. Maka selisih Rp50-nya itu merupakan kerugian bagi perusahaan. Oke, kita langsung ke cara membuat jurnalnya ya. Di sini kas, kita menjual saham, itu artinya kita mendapatkan kas senilai Rp950.000 dari mana? Dari lembar saham yang terjual, kita kalikan dengan harga jualnya. Harga jualnya itu adalah Rp950. Maka 1.000 dikali 950, hasilnya adalah Rp950.000. Nah, di sini ada modal disetor, tapi di sisi debit. Berbanding terbalik dengan yang poin kedua ya. Di poin kedua modal disetornya ada di sisi kredit, tapi di poin ketiga modal disetornya ada di sisi debit. Itu bertolak belakang, yang artinya di kondisi yang ketiga ini perusahaan mengalami kerugian karena harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan harga dulu ketika membeli saham tersebut. Ini ada modal disetor di sisi debit ada Rp50.000. Dari mana? Dari lembar saham yang terjual kita kalikan dengan selisihnya. Selisih harga jual dengan nilai pari, yaitu Rp50 per lembar. Dan ada saham biasa di sisi kredit senilai Rp1.000.000. Saham biasa itu cara menghitungnya lembar saham yang terjual kita kalikan dengan nilai parinya. Ini ya, nilai parinya itu ada Rp1.000. Oke.
Jadi kita lihat di sini di poin kedua dan ketiga bedanya. Poin ketiga itu modal distornya ada di sisi debit, yang artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selisihnya dari mana? Nih angka 50 rupiah itu kan selisih ya. Saya ubah warnanya. Dari mana angka 50 rupiah? Dari harga jual kita kurang dengan nilai pari. Harga jualnya 950 rupiah dikurang nilai parinya itu 1.000 rupiah. Oke, itu rugi ya karena harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Lawannya nih, di poin kedua itu justru modal distornya ada di sisi kredit, yang artinya perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan dulu ketika kita membeli saham tersebut. Selisihnya dari mana? Sama ya. 1.500 itu dari harga jual kita kurang dengan nilai parinya. Harga jualnya itu kita tahu 2.500 dan ada nilai parinya senilai 1.000 rupiah. Maka selisihnya adalah 1.500. Saya berikan warna ya yang berbeda supaya lebih paham lagi. Oke, sekian ya pembahasan mengenai penerbitan saham biasa dengan nilai pari. Ini contoh-contoh kasus yang sederhana supaya kalian paham dulu basicnya seperti ini. Jadi penerbitan saham biasa dengan nilai pari itu ada 3 poin utama, yaitu penerbitan sesuai dengan nilai pari, penerbitan di atas nilai pari, dan penerbitan di bawah nilai pari. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat and see ya.